Shalom, selamat sore teman-teman yang ada di gereja dan yang ada di rumah melalui Zoom beribadah bersama dengan kita. Sore, selamat sore yang ada di gereja. Nah, karena kita sepertinya terlalu jauh, Koko boleh minta teman-teman duduk agak ke depan supaya kita bisa lebih dekat, lebih bersama ya. Jangan di belakang ya. Kita kan mau ketemu Tuhan ya. Paling depan, enggak. Ya teman-teman agak maju aja ya. Oke. Ya. Oke teman-teman, mari Ko Indra undang kita bangkit berdiri. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari teman-teman secara pribadi Ko Indra memberikan waktu untuk datang menyapa Tuhan. Apapun keadaan kamu saat ini, datanglah apa adanya di hadapan Tuhan. Apa yang perlu kamu syukuri, apa yang pengen kamu keluhkan, apa yang pengen kamu katakan kepada Tuhan, kamu serahkan kepada Dia sebelum kamu beribadah. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman SLC, bersyukur hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah sumber kemenangan kita. Dia sumber kekuatan kita dan hanya Dialah yang layak untuk kita tinggikan. Ajaib kau Tuhan. Jiwa dan
jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia selalu bersama dengan kita. Mari kita mengangkat pujian ini dengan-Mu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku.
senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita mengangkat pujian ini, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, syukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oke, shalom teman-teman. Yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur karena kesempatan yang sudah Tuhan sekali lagi berikan kepada setiap kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biar Tuhan Kau berkati setiap kami, Roh Kudus-Mu bekerja ketika kami mendengarkan firman, supaya kami bisa berkonsentrasi Tuhan. Pikiran kami tidak melayang kemana-mana dan kami juga tidak terganggu dengan HP kami, dengan gadget kami, dengan game kami Tuhan. Tetapi biarlah pada sore ini kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biarlah apa yang hamba sampaikan bisa dimengerti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Oke teman-teman semuanya, tunggu ya, banyak perkakas yang saya bawa jadi. Oke, nah teman-teman hari ini tema yang diberikan ke Kak Siska adalah tentang yang leader ya. Hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana sih kita menjadi seorang pemimpin. Nah teman-teman saya mengajak setiap kita untuk membuka 1 Timotius 4. 1 Timotius 4, kita baca ya dari ayat yang ke-6 sampai ayat ke-16. Kita bacanya bertanggapan ya, Kak Siska baca ayat yang ke-6, teman-teman ayat yang ke-7 dan begitu seterusnya ya. Ayat yang ke-6.
Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Oke, teman-teman, berhubungan dengan tema kita yang mau kita bahas hari ini, teman-teman, apa yang terlintas di dalam, saya mau jalan ke sini tapi tuh ada bunga. Oke. Nah, teman-teman, apa yang terlintas di dalam pikiran teman-teman ketika mendengar atau membaca kata ini, leader atau pemimpin? Yang terbayang dalam pikiran teman-teman itu pemimpin yang seperti apa? Saya tanya satu-satu ya, teman-teman jawab yang kenceng ya, karena nggak ada mic. Kalau Johannes, apa yang terlintas? Punya otoritas. Oke, Josephine. Tegas. Kelvin. Bijak. Oke. Maria. Bisa memimpin. Angel. Apa yang terlintas? Apa, Angel? Tak ada yang terlintas di dalam pikiranmu, sosok-sosok pemimpin? Oke, Joseph? Apa deh yang terlintas dalam pikiran Joseph? Ketika mendengar atau membaca kata pemimpin ini. Apa dek? Oke, nggak apa-apa. Stacia? Teladan, oke, bagus. Gerald? Bagus. Disiplin. Tedrick, apa dek yang terlintas dalam pikiran Tedrick? Apa aja boleh? Apa? Berkuasa. Oke, good. Terakhir ya, Clement. Apa Clement? Yang terlintas dalam pikiran kamu ketika mendengar leader, pemimpin? Nggak tahu, oke nggak apa-apa, oke terakhir kali deh karena Clement nggak bisa menjawab. Rere, apa Re? Apa? Pemimpin yang menjaga anggotanya. Seorang yang memimpin dan menjaga anggotanya. Oh, oke. Maaf ya udah tua, jadi pendengaran agak-agak gimana gitu ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi ketika kita mendengar kata pemimpin atau leader gitu ya, tanpa sadar di dalam otak kita tuh udah kepikiran satu tokoh nih kadang-kadang ya. Oh ini pemimpin yang terkuat gitu. Atau misalnya kita udah
tanpa sadar tuh udah terfikir dalam otak kita gitu ya, pemimpin itu tuh harusnya jadi teladan gitu. Pemimpin itu tuh berarti orang yang berkuasa kayak gitu ya. Jadi tanpa sadar kita punya tuh kriteria-kriteria atau asumsi-asumsi kita sendiri tentang pemimpin gitu ya. Nah teman-teman, baru-baru ini Kak Siska mengikuti satu berita yang dimana salah satu pemimpin dunia itu tuh lagi merayakan 70 tahun masa pemerintahan dan kekuasaannya gitu ya. Teman-teman tahu ini? Tahu lah ya, udah jelas di situ ya, Ratu Elizabeth gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu Kak Siska ngikutin dia merayakan bahkan Britania Raya ya di London, di Inggris gitu ya teman-teman. Dia merayakan 70 tahun masa pemerintahannya. Waduh 70 tahun lama juga ya. Nah ini dia menuliskan satu sejarah yang baru. Karena dari semua raja-raja, dari semua ratu-ratu Inggris teman-teman, dialah yang paling lama tuh masa pemerintahannya. Dari dia usia 25 tahun, dia udah menjabat jadi ratu. Sampai hari ini, berarti kira-kira usianya udah sekitar 95 tahun ya. Dia pemimpin dan juga sekalian pemimpin gereja Anglikan gitu ya. Karena kalau di Inggris, ratu itu adalah pemimpin gereja. Nah di sana kan Anglikan gitu ya. Jadi masa pemerintahannya itu cukup lama. Dan teman-teman kalau tahu dan telusuri gitu ya tentang Ratu Elizabeth, tentang keluarga kerajaan Inggris, waduh luar biasa sekali teman-teman ya. Dari kekayaannya gitu ya, dari kekuasaannya, dari apalagi ya, banyak lah pokoknya gitu ya, kalau mau diceritain nanti kita nggak fokus firman Tuhan. Nah jadi teman-teman, seorang pemimpin itu tuh sama ya kayak tadi teman-teman bilang, kita seperti itu kayak ada sosok-sosok sendiri gitu, yang berkuasa, yang kaya raya, yang tinggal di istana kayak Ratu Elizabeth gitu ya, atau presiden-presiden kan di negara dia diberikan satu istana gitu ya, istana negara, bahkan Indonesia juga punya ya istana negara tempat presiden tinggal gitu. Nah teman-teman, pemimpin itu kan ibarat dengan punya otoritas gitu ya, punya kekuasaan, dia ngomong A semua orang ikut A gitu ya, kayak kata Rere tadi, dia memimpin semua anggotanya gitu. Dia memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan apa gitu ya, untuk kepentingan banyak orang gitu. Banyak sekali, bahkan di dalam dulu ya, di dalam pikiran Kak Siska kalau udah sebut kata leader atau pemimpin, oh berarti yang muncul itu langsung tahu nggak apa teman-teman? Tukang suruh-suruh gitu ya. Jadi bos gitu. Ketika pemimpin bos, dalam pikiran Kak Siska itu bos berarti orang yang suka suruh-suruh gitu. Karena di dalam pengalaman hidup Kak Siska banyak bertemu pemimpin-pemimpin yang bisanya tuh cuma nyuruh-nyuruh gitu, tanpa minta tolong lagi. Kamu ambilin ini, kamu bersihin lantai gitu, kamu gini, kamu gini, kamu gini gitu. Taunya nyuruh-nyuruh orang aja, ngebosi gitu. Teman-teman tahu kan ngebosi banget. Karena pengalaman itu Kak Siska dapat, sehingga kalau dulu dengar kata pemimpin, dalam hati Kak Siska, dalam otak Kak Siska tuh, oh bos gitu ya. Bos yang harus kita takuti, kita hormati, kayak gitu tuh. Nah teman-teman, kalau misalnya tadi ya kita udah bahas panjang lebar, pemimpin tuh begini, begini dan begitu gitu. Nah teman-teman, kalau lihat Tuhan Yesus, teman-teman jujur aja nih ya. Kita main jujur-jujuran lah. Jangan ada dusta di antara kita ya. Nah kalau teman-teman lihat nih Tuhan Yesus, ada nggak pernah terpikir dalam pikiran teman-teman Tuhan Yesus itu pemimpin? Ada nggak? Siapa yang pernah terpikir? Tuhan Yesus, lihat Tuhan Yesus, oh dia pemimpin. Oke, Cece aja. Maria, 2 orang aja. Oke. Nah teman-teman, Kak Siska juga sama dengan kebanyakan teman-teman semua ya. Dulu nih ya. Kita bicara dulu. Dulu waktu Kak Siska belum paham benar-benar konsep kepemimpinan dalam Alkitab. Ketika lihat Tuhan Yesus, gak ada benar-benar
satu pun terlintas dalam pikiran Kak Siska bahwa Tuhan Yesus itu, melihat Tuhan Yesus itu tuh sebagai pemimpin. Yang ada ya Tuhan, Juru Selamat, Maha Kasih, Maha Pengampun, Murah Hati. Kayak gitu tuh, sosok Bapa gitu ya. Enggak ada sosok pemimpin gitu. Nah, sampai teman-teman, Kak Siska banyak belajar juga ya dari Alkitab, konsep leadership itu. Nah, teman-teman, kita kalau misalnya lihat nih ya, Tuhan Yesus itu tuh sebenarnya sosok pemimpin, teman-teman. Bahkan kalau Kak Siska bilang, Yesus itu tuh pemimpin yang ideal. Kenapa, teman-teman? Teman-teman, kalau pemimpin itu ada, kita bisa merasakan kan pengaruhnya gitu ya. Kita nggak mungkin jadi pemimpin yang baik kalau kita nggak membawa pengaruh kepada komunitas atau orang-orang yang kita pimpin gitu. Bayangin aja Presiden Jokowi datang di tengah-tengah kita. Wah, itu auranya beda kan? Pengaruhnya langsung gimana gitu ya. Terus kalau dia pergi teman-teman, pulang gitu ya. Udah seminggu 2 minggu gitu ya, nggak berkontak-kontak lagi dengan gereja Kalam Kudus, misalnya dia udah sibuk sendiri juga ngurusin kota-kota yang lain, nggak ada lagi gitu ya. Kita kayak biasa sekarang ini aja gitu. Kita duduk datang ibadah lagi ke sini, teman-teman masih ngerasa nggak pengaruhnya? Masih kerasa nggak? Berkurang ya, bahkan hampir enggak gitu. Kecuali dia ada di sini gitu. Tapi kalau lama-lama dia udah pergi, kita udah melakukan kegiatan kita sehari-hari, lama-lama ya hilang juga. Intinya kita tahu aja bahwa oh dia presiden, dia pemimpin kita gitu. Tapi Tuhan teman-teman enggak. Ketika dia ada di dunia ini, pengaruhnya itu ada. Ketika dia naik ke sorga, ketika dia udah tidak ada, hadir di dunia ini teman-teman, pengaruhnya pun tetap ada. Itu pemimpin teman-teman, ada dia nggak ada dia pengaruhnya tetap ada. Itu pemimpin yang sejati teman-teman. Nah Tuhan Yesus itu seperti itu teman-teman. Meskipun kita lihat ya, gaya kepemimpinan Tuhan Yesus teman-teman, itu sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin zaman now gitu. Kalau presiden-presiden, pemimpin-pemimpin, raja, ratu yang kita lihat sekarang kan sibuk tuh misalnya kunjungan ke satu negara ke negara yang lain. Untuk apa? Membangun relasi, kerjasama gitu ya, kunjungan negarawan gitu ya. Mereka melakukan aktivitas itu teman-teman. Atau mungkin mereka sibuk membangun pemerintahannya, menata kota, menata pemerintahan, ibu kota. Terus misalnya mikirin ekonomi dan segala macam supaya masa pemerintahannya itu tuh berjalan baik, berjalan lancar gitu. Tapi teman-teman beda yang kita temui di dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada teman-teman, dia tuh gak pernah sibuk loh mikirin. Padahal dia udah raja loh teman-teman, sadar gak? Dia tuh raja loh, raja di atas segala raja, berarti dia pemimpin di atas segala pemimpin gitu. Dia punya kerajaan yang lebih besar, lebih kaya, lebih segala-galanya itu tuh dari semua kerajaan yang termewah-mewah yang ada di dunia ini gitu. Tapi dia tuh gak pernah berpikir memperluas kerajaannya, atau misalnya mikirin kepentingannya, atau misalnya cari-cari muka ke orang-orang kaya, ke orang-orang Farisi, kerjasama bangun ini, bangun itu, bangun kota, terus bangun gedung, gak ada teman-teman. Justru dalam sepanjang hidupnya teman-teman, kita menemukan gitu ya, Tuhan Yesus ngapain aja sih? Tuhan Yesus ngajar teman-teman. Dia keliling sih, kayak kunjungan lah ya, mungkin dari kalau zaman sekarang tuh negara ke negara gitu. Dia kunjungan dari satu ke tempat yang lain, ngapain? Ngajar teman-teman, ngajar Taurat Tuhan. Menyatakan kebenaran Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, dia ngajar teman-teman. Dia berkumpul dengan orang-orang yang orang lain tuh jauhi gitu ya. Pemungut cukai dia hampiri teman-teman. Penjala ikan dia datengin teman-teman, orang miskin dia samperin teman-teman. Hidupnya itu penuh dengan pelayanan. Wanita yang udah dianggap hina, najis oleh orang-orang di sekitar situ, dia sembuhkan teman-teman. Dia menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, apalagi gitu ya, orang kerasukan setan. Dia cinta sama anak-anak gitu ya, dia tidak memandang remeh rendah orang muda.
anak-anak gitu. Justru dia bilang biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku gitu. Karena mereka lah yang punya kerajaan Allah gitu. Beda banget gitu. Pas Kak Siska renungkan gitu ya, tema yang dikasih ini yang leader gitu ya. Kak Siska membandingkan gaya-gaya kepemimpinan atau pemimpin-pemimpin atau gaya-gaya hidup, pola-pola hidup pemimpin zaman sekarang. Kok beda banget ya sama Tuhan Yesus, enggak, mestinya beda gitu ya. Nah teman-teman, dan perbedaan yang paling mencolok yang Kak Siska dapatkan adalah ini nih. Tuhan Yesus melayani. Dia memulai kepemimpinannya dan mendasari kepemimpinannya dengan melayani. Dia basuh kaki para muridnya. Itu pemimpin yang sejati teman-teman. Itu pemimpin yang alkitabiah, yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan duluan ya teladan kepada kita. Dia memulai pelayanannya dan mendasari pelayanannya dengan semangkok air dan sehelai handuk. Dia membasuh kaki para murid-muridnya. Dia melayani para murid-muridnya. Nah, teman-teman, ini berbeda banget ya dengan konsep dunia gitu ya. Teman-teman, Tuhan Yesus itu enggak ngebosi, tapi melayani. Dia enggak pernah nyuruh-nyuruh orang, dia bukan tukang suruh-suruh. Meskipun dia punya kuasa dan punya segalanya, tapi dia enggak seperti itu. Nah, ketika belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, tentang konsep Alkitabiah, tentang pemimpin yang melayani, Kak Siska itu benar-benar udah berubah mindsetnya. Ketika kayak tadi misalnya, ketika ada kata leader atau pemimpin, yang muncul langsung dalam otak Kak Siska adalah pelayan. Memimpin adalah seorang pelayan. Nah teman-teman, dari pembacaan kita tadi ya, dari 1 Timotius 4 yang kita baca tadi itu adalah surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada seorang pemuda teman-teman yang telah dimenangkannya bagi Kristus ya, yang sudah diinjili dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Ketika Paulus berkhotbah di Litra, yaitu Timotius ya, teman-teman, seorang muda itu adalah Timotius. Nah teman-teman, sehingga Timotius ini menemani Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Dia menjadi pelayan Tuhan yang setia, bahkan kayak anak rohani dari Paulus ya, selama sisa hidup Paulus. Hubungan mereka tuh sangat dekat, kayak mentor dan mentinya gitu ya. Nah teman-teman, surat ini merupakan salah satu surat dari 3 surat yang berbicara tentang pengembalaan. Yang satunya ya 2 Timotius lah ya, dan Titus gitu ya. Nah di dalam surat-suratnya ini teman-teman, Paulus itu mengungkapkan pemikiran-pemikiran terdalamnya, refleksi terdalamnya kepada para pemuda yang sedang dibimbingnya di dalam pelayan. Nah salah satunya adalah Timotius yang selalu menemani perjalanan dia di dalam bermisi. Nah akhirnya teman-teman, singkat cerita gitu ya, Paulus mengutus Timotius ke Efesus ya. Efesus waktu itu adalah sebuah kota pusat perdagangan teman-teman. Dan di sana tuh penuh dengan kenikmatan duniawi gitu ya. Yang terletak di pesisir Laut Tengah di Asia Kecil teman-teman. Nah dalam suratnya yang pertama teman-teman, yang dikirimkan kepada Timotius, secara garis besar Paulus banyak membahas tentang pelayanan gereja. Tentang karakter yang dibutuhkan di gereja, fungsi gereja di tengah-tengah dunia gitu ya. Nah sehingga di pasal 4 teman-teman yang kita baca tadi itu adalah suatu peringatan teman-teman ya. Peringatan terhadap pengajaran yang benar. Karena pada zaman itu, pada zaman Timotius diutus itu tuh, wah banyak sekali beredar tuh pengajaran-pengajaran sesat yang dari roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Sehingga Paulus kirim surat ke Timotius, kasih tahu tuh yang benar ke Timotius, hati-hati loh ya. Ada pengajaran yang ini, ada yang sesat gitu. Ada orang yang bisa murtad gitu. Nah kamu harus benar-benar jalan di jalan kebenaran yang sudah kuajarkan kepada kamu. Kepada Injil Tuhan, jangan melenceng kemana-mana gitu ya. Jadi ini maksudnya
prinsipnya teman-teman. Ini konteksnya 1 Timotius 4 ini teman-teman. Paulus mempersiapkan anak muda ini yaitu Timotius menjadi pemimpin spiritual teman-teman. Pemimpin yang nantinya akan berdampak bagi gereja, bagi dunia ini teman-teman. Berdampak pada pengabaran Injil Tuhan. Walaupun nanti Paulus mati teman-teman, Timotius tetap jalan. Dia sudah mempersiapkan pemimpin ini. Seorang pemimpin yang akan berdampak besar. Nah, mari kita lihat teman-teman. Di dalam perikop yang kita baca tadi, apa sih yang bisa kita pelajari? Prinsip-prinsip apa yang Paulus tanamkan benar-benar kepada Timotius sehingga berhasil. Timotius bisa menjadi seorang pengabar Injil, pelayan Tuhan yang setia. Nah, teman-teman ada 5 ya prinsip yang setidaknya kita bisa pelajari. Teman-teman, yang pertama, pemimpin itu melayani atas seorang pelayan. Teman-teman jelas ya, tadi Kak Siska sudah jelaskan. Kita melihat teladan Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini. Nah teman-teman, Kak Siska punya satu contoh teladan dalam hidup Kak Siska ya. Kak Siska punya seorang papa rohani gitu ya. Dulunya pembina rohani tapi akhirnya saya anggap dia sebagai seorang papa gitu. Teman-teman, dia kaya. Dia pemimpin perusahaan besar. Tapi tahu nggak teman-teman? Kami tuh setiap hari Kamis ya, dulu waktu zaman Kak Siska kuliah ekonomi di Bandung gitu ya. Setiap hari Kamis kami punya jadwal jam 7 itu kami akan berkunjung ke kos-kos mahasiswa Maranatha. Jadi teman-teman yang kami kenal, di situ kami penginjilan pakai metode II. Teman-teman ada yang tahu II, Evangelist Explosion? Mungkin pernah dengar lah ya. Kami menginjili tuh setiap hari Kamis jam 7. Bapak itu dari jam 6:30 udah di depan dengan mobilnya yang mewah gitu ya teman-teman. Mobilnya yang mewah masuk ke gang gitu ya, jalan kecil, terus jalan yang berlubang-lubang gak bagus gitu ya. Jemput di depan kosan gitu ya, jemput kami ada beberapa orang gitu. Terus kami jalan sama dia, memberitakan Injil. Dia punya gereja punya kebutuhan apa, dialah orang yang pertama di situ. Dia orang yang benar-benar memberikan hatinya, memberikan hidupnya, memberikan materinya, pemikirannya, semuanya teman-teman untuk Tuhan. Padahal dia itu kalau kita pikir-pikir ngapain susah-susah kayak begitu. Dia udah kaya, dia udah punya segalanya lah bisa dibilang gitu. Hidupnya enak gitu. Ngapain dia mau jalan sama mahasiswa di gang-gang gitu ya, masuk dari satu kos ke kos yang lain, terus duduk lesehan, nggak minum kadang-kadang gitu ya. Teman-teman, Kak Siska melihat ini seorang pemimpin tuh yang kayak begini, yang kayak mirip Tuhan Yesus tuh kayak gini. Dia punya hati yang humble, dia punya hati yang mau melayani, yang mau samperin itu, pokoknya dia tuh mau samperin gitu orang gitu. Dia bukan pemimpin yang tunggu dilayani. Yang tunggu, ibu mau makan apa? Kayak bos gitu dilayani gitu. Tetapi dia itu ikutin teladan Tuhan Yesus, dia samperin gitu orang-orang. Teman-teman, bukankah Tuhan Yesus juga gitu ya? Dia mengubah hidup Petrus dengan apa teman-teman kalau kita baca? Tuhan Yesus datengin Petrus loh. Ketika Petrus lagi menjala ikan, nangkap ikan. Tuhan Yesus tuh gak tunggu para murid itu tuh datang. Kasih tahu aku ajaran kamu, enggak. Tuhan Yesus tuh datang loh. Jalan teman-teman, pakai kakinya, pakai usahanya, pakai energinya gitu. Dia samperin Petrus. Dan murid-murid yang lain, dia datang, itu berarti dia aktif teman-teman. Dan tahu hidup Petrus berubah. Hidup Petrus berubah teman-teman. Karena Tuhan datang nyamperin dia. Dan sampai sekarang pun Tuhan masih melakukan hal yang sama. Dia samperin hidup kita satu-satu. Dia sentuh hati kita satu-satu. Makanya kalau Tuhan tegur kita, jangan keraskan hati. Jangan ngambek, jangan protes.
Itu berarti Tuhan peduli. Dia pengen mengubahkan hidupmu sama kayak dia samperin Petrus. Nah, teman-teman, yang kedua, pemimpin itu punya visi, teman-teman. Kalau kita baca di ayat 10 ya, teman-teman ya, yang tadi. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Teman-teman, kalau kita benar-benar analisis gitu ya, kata berjerih payah dan berjuang. Orang tuh gak mungkin, teman-teman, logikanya aja ya. Gak mungkin berjuang, gak mungkin mau berjerih payah, gak mungkin mau capek-capek, gak mungkin gak tidur, gak mungkin mau yang benar-benar lakukan apapun kalau dia gak punya tujuan, kalau dia gak punya apa yang mau dia capai, dia gak punya goal, dia gak punya visi, gak mungkin, teman-teman. Nah, seorang pemimpin tuh harus punya visi, teman-teman. Walaupun kita nggak memimpin banyak orang, walaupun kita bukan ketua pengurus, bukan ketua OSIS, bukan ketua remaja, bukan ketua gereja, bukan majelis, bukan hamba Tuhan, tapi setidaknya teman-teman memimpin diri teman-teman sendiri. Punya visi, itu pemimpin, teman-teman. Dia tahu dia mau kemana. Dia jalannya itu mau ke arah mana, goalnya apa yang mau dia capai. Sehingga dalam kehidupannya sehari-hari dia berjuang, dia tahu walaupun dia sakit, dia jatuh, dia dikecewakan. Tapi enggak apa-apa karena ini memang bagian dari hal yang harus kulewati untuk sampai ke tujuanku. Itu pemimpin, dia fokus. Coba perhatiin teman-teman, pemimpin-pemimpin yang ada sekitar kita misalnya. Gak usah jauh-jauh gitu ya. Kita bisa perhatikan gitu ya. Kalau orang itu gak punya visi teman-teman, gak punya fokus. Pasti apa yang dikatakan orang ikut. Cepat tergoncang gitu ya. Cepat terpengaruh gitu. Tapi kalau orang yang punya visi teman-teman, fokus dia. Dan dia juga menikmati penderitaan di dalam mencapai visi dan tujuannya itu. Karena dia sadar, ketika saya mau capai goal itu, ketika saya mau ke kamera depan sana itu, misalnya saya harus lewatin tangga ini, turun. Terus ke bawah ada kerikil-kerikil, ada batu-batu besar, saya harus lompat, saya harus jalan pelan-pelan. Dia tahu teman-teman, ketika kesusahan tantangan itu datang, itu tidak akan menghancurkan dia tidak akan depresi atau sampai stres banget gitu karena masalah itu. Karena dia tahu, oh ini bagian dari hal yang harus kulalui. Karena dia punya visi, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, pemimpin itu menjadi teladan. Benar tadi ya kata teman kita siapa ya? Stacia. Pemimpin itu harus menjadi teladan, teman-teman. Ayat 11 sampai 13 Kasiska bacakan lagi ya. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah teman-teman, pemimpin itu juga harus menjadi teladan. Kenapa? Jangan sampai teman-teman, kita tuh jadi batu sandungan buat orang lain. Apalagi buat orang yang belum percaya, teman-teman kita yang belum percaya. Teman-teman, Kasiska tuh sedih gitu ya, beberapa kali itu sedih. Bukan cuma karena di Pekanbaru, tapi sebelum pelayanan sebelumnya melayani banyak orang di dalam sesi-sesi konseling itu kadang kan kita menganjurkan, kamu ke gereja, jangan lupa doa ya, jangan lupa ke gereja. Tahu nggak teman-teman, yang bikin sedih itu ketika mereka tuh jawab gini, ngapain ke gereja? Orang di gereja juga lakuin hal yang sama kok. Orang yang singer, yang WL di gereja juga sama kok kelakuannya. Gak bisa jadi teladan, gak bisa jadi contoh. Ngapain harus ke gereja?
Waduh, kalau udah kayak begitu tuh rasanya tuh kayak sedih gitu. Kita seharusnya yang pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan, yang tahu kebenaran Tuhan, yang tahu firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mesti jadi teladan. Karena kalau enggak teman-teman, ya gimana kita mau membawa jiwa, gimana kita mau bawa orang kenal Tuhan Yesus. Loh mereka gak mau masuk gereja, kenapa? Orang-orang gereja itu mulutnya pedes-pedes, nyakitin kalau ngomong. Kalau orang di gereja tuh gak mau, kalau aku berdosa datang ke gereja, aduh dihakimi, dilihat sebelah mata gitu ya. Dipandang kayak gimana gitu, jadi kayaknya gak enak banget gitu loh ke gereja. Orang percaya gak jadi teladan teman-teman. Nah bayangkan kalau kita semua pemimpin-pemimpin kayak gitu, nggak pernah mau menjaga teladan, perkataan kita nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Waduh, Kak Siska sedih gitu ya. Jangan sampai, bahkan Kak Siska selalu bilang sama diri sendiri gitu ya, jadi teladan. Jangan sampai Kak Siska bilang, Angel kasihi musuhmu, Maria kasihi papa mamamu misalnya. Tapi Kak Siska sendiri gak pernah mau telepon papa mama, gak pernah ngomong I love you, gak pernah ngomong aku mengasihimu Pama, gak pernah menunjukkan sikap aku mengasihi orang tuaku. Gimana aku mau ngomong ke Maria, Mar, kasihi. Atau misalnya sama Angel, maafin Angel tuh temanmu tuh kilaf gitu. Tetapi Kak Siska sendiri juga kalau disebelin sama orang tuh sebel banget gitu. Atau gak mau mengampuni, ada hal-hal yang belum Kak Siska ampuni orang-orang tertentu gitu. Gimana lah Kak Siska mau ngomong kayak gitu. Angel ampuni ya, Mar kasih orang tuamu ya. Tapi Kak Siska tiap hari berantem sama papa mama, gimana coba? Gak jadi teladan teman-teman. Nah Paulus menasehatkan Timotius, hei kamu kan pemimpin gereja, kamu pelayan Tuhan, kamu pergi loh dari satu tempat ke tempat lain mengajarkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, Injil Tuhan. Jadi kamu itu tuh harus jadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu. Jaga semua itu karena kita memberitakan Injil ke orang. Gimana kalau orang itu tidak melihat kebenaran itu kita hidupi? Mampuslah cilaka. Mana bisa Injil sekarang bisa datang ke tempat kita teman-teman. Kebayang gimana Injil bisa masuk ke Indonesia? Gimana Injil bisa ada dulu di Eropa, terus orang-orang Eropa tuh datang ke Indonesia memberitakan Injil. Kalau misalnya para rasul-rasul itu tidak benar-benar dengan setia menjadi teladan, hidupi pengajarannya. Gak mungkin teman-teman ada, kita semua ada di tempat ini teman-teman. Nah teman-teman, keteladanan hidup kita itu membawa orang mendekat sama Tuhan. Ingat selalu ini. Teman-teman menjadi teladan, teman-teman benar-benar menghidupi, melakukan firman Tuhan. Keteladanan hidup kita itu tuh bisa membawa orang semakin mendekat dengan Tuhan. Kemudian teman-teman selanjutnya, pemimpin itu mau belajar dan terus mengembangkan dan memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan. Artinya dia orang yang bertanggung jawab teman-teman. Di ayat 14 sampai 15 gitu ya kita bisa lihat teman-teman. Paulus juga bilang sama Timotius, jangan lalaikan karunia yang Tuhan sudah kasih ke kamu. Teman-teman kita Kak Siska percaya ya setiap kita tuh punya karunia. Punya talenta, punya potensi gitu. Ada yang bisa nari, bisa nyanyi, bisa main musik dengan bagus. Ada yang bisa nulis, ada yang bisa jahit, ada yang bisa ngoceh-ngoceh kayak Kak Siska gitu ya. Banyak talenta teman-teman. Nah ketika Tuhan titipkan itu, jangan didiamkan. Gimana kita mau berkembang? Paulus bilang, kejar kemajuan untuk dirimu dan untuk orang lain. Seorang pemimpin teman-teman, dia bertanggung jawab. Apa yang diberikan kepada dia kerjakan dengan baik-baik, dia kembangkan. Bahkan apa yang Tuhan titipkan, talenta, karunia yang Tuhan titipkan teman-teman, dia benar-benar
memaksimalkannya, mengembangkan itu. Untuk apa? Supaya pekerjaan Tuhan semakin diperluas. Supaya kita bisa memberkati lebih banyak orang lagi, berdampak lebih banyak lagi teman-teman. Gimana kalau misalnya nih, misalnya doang nih ya, Kelvin, Tuhan udah kasih dia karunia untuk nyanyi misalnya. Kak Siska bilang, ayolah jadi singer gitu ya. Sampai berbusa-busa mulut Kak Siska ngajak-ngajak dia, enggak mau gitu. Misalnya loh ya. Terus sampai 20 tahun lagi, misalnya Kelvin udah beruban gitu ya, udah tua gitu ya. Tetap dia pendem tuh potensi bernyanyinya gitu. Padahal Tuhan pengen aku kasih kamu karunia bernyanyi, nanti kamu melayani aku di gereja gitu ya. Terus nanti kamu bisa melatih si A, si B menyanyi juga dengan bagus gitu. Nah, seorang pemimpin teman-teman, dia benar-benar bertanggung jawab atas apa yang orang lain berikan sama dia, apalagi atas apa yang Tuhan berikan kepada dia. Terakhir teman-teman, pemimpin itu punya integritas. Punya integritas. Kak Siska sangat-sangat tidak mau ketika ada orang yang menghormati Kak Siska atau misalnya takut sama Kak Siska karena status Kak Siska hamba Tuhan. Saya tuh paling gak suka. Aku tuh rindu pengen gitu ya. Orang respect sama aku karena integritasku, karena karakterku, karena perilakuku. Nah teman-teman, pemimpin itu dihargai, itu karena dia punya integritas. Orang yang punya integritas teman-teman, gak usah capek-capek cari kehormatan, gak usah capek-capek cari-cari pengakuan, penerimaan dari orang-orang, gak usah capek-capek cari-cari muka gitu ya, gak usah. Dia diam aja tuh orang pasti akan respect sama dia. Kenapa? Dia punya integritas. Orang lihat apa yang dia katakan itu yang dia kerjakan. Dia fokus. Orang kayak begini teman-teman, gak usah capek-capek cari muka. Orang akan respect dengan sendirinya. Nah teman-teman, dunia zaman sekarang, tempat teman-teman hidup bahkan nanti beberapa tahun lagi akan datang. Aduh, cari pemimpin yang benar-benar tuh susahnya gitu. Hari ini teman-teman, kita lihat tadi ya, dari 5 prinsip pemimpin itu. Apa teman-teman? Pemimpin itu pelayan, melayani, pemimpin itu punya visi, pemimpin itu bisa menjadi teladan, pemimpin itu bertanggung jawab, pemimpin itu punya integritas. Apakah dari 5 hal ini teman-teman ada enggak yang tidak bisa kita lakukan? Karena kita muda. Hanya bisa dilakukan oleh orang seusia Ko Indra atau Kak Siska. Orang yang cuma bisa dilakukan oleh orang tua kita usia 40, 50 tahun, 60 tahun. Ada enggak? Enggak loh. Walaupun teman-teman SMP, SMA semua hal ini bisa teman-teman lakukan dan kerjakan. Tetap baca firman, bisa. Bukan cuma orang tua yang bisa baca firman, bertekun dalam firman teman-teman. Teman-teman juga bisa. Jadi teladan, bisa teman-teman. Jangan cuma kita tuh punya mental yang mau jadi teladan tuh dalam hal misalnya di media sosial. Wah orang lihat kita pakai baju ini ya, orang telah lihat gitu teladanin, ikutin. Dia bisa main game ini loh, keren gimana cara mainnya ya game ini biar kita bisa menang. Jangan cuma itu teman-teman. Jadi teladan itu tuh di dalam firman Tuhan, pelaku firman. Jadi orang bisa lihat, oh Kelvin kok bisa mengampuni Josephine yang menyebalkan itu ya. Gimana caranya kok bisa? Orang akan melihat, oh Kelvin itu tuh kayak begini. Ih keren ya, aku juga mau deh. Gitu baru keren teman-teman, itu baru anak muda. Jadi jangan pikir karena kita itu muda, kita SMP, SMA, kita gak bisa jadi pemimpin. Enggak, minimal kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau teman-teman
tekuni, teman-teman benar-benar lakukan, memimpin diri teman-teman sendiri dengan benar di dalam Tuhan, percayalah hidup teman-teman akan berdampak dan memberkati banyak orang. Teman-teman akan dipercayakan hal-hal lain untuk teman-teman pimpin. Tapi dimulai dari memimpin diri kita sendiri, memimpin hidup kita untuk terus tekun melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sekali lagi firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami masih muda Tuhan, kami juga bisa Tuhan, untuk Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Umur, usia, pengalaman itu tidak akan menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan memimpin kami, memberikan kami hati sebagai seorang murid yang mau belajar, yang mau diajar, yang mau dipimpin terlebih dahulu oleh Tuhan. Biarlah hidup kami, hidup teman-teman di SLC ini Tuhan pakai untuk menjadi teladan dan bisa berdampak bagi banyak orang. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code yang terdapat di bangku masing-masing atau melalui amplop persembahan yang tersedia di belakang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang dapat kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga gereja yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Teman-teman, mari kita berdoa menutup ibadah kita.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada setiap kami di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami nikmati, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan biarlah Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah itu benar-benar tertinggal dan tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami tetap bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang melayani kami juga, WL, singer, pemusik, teman. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan mereka, untuk hati-hati setiap anak-anak Tuhan yang mau bersedia melayani Tuhan, untuk mengambil bagian di dalam pelayanan di SLC ini. Kami mengucap syukur karena banyak hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan teman-teman, mari kita pulang dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, pertolongan, penghiburan, dan ketenangan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai teman-teman dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh. Bersyukur kepada Tuhan teman-teman, Sabtu ini kita bisa beribadah, kita bisa menikmati apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Dan ada beberapa hal yang Ko Indra ingin sampaikan di warta kita pada sore ini. Pertama, Ko Indra mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim worship dan Kak Siska yang sudah melayani kita semua. Thank you untuk pelayanannya, Tuhan terus memberkati pelayanan kita semua. Teman-teman, yang kedua adalah bagi teman-teman yang rindu belajar Alkitab, teman-teman bisa mendaftar kepada Ko Indra atau Saudari Tan Gecin. Teman-teman mau bergabung dalam cross, belajar menyembah Tuhan, melayani Tuhan, bersekutu bersama saudara seiman, belajar dari teman-teman yang lain, dan teman-teman juga belajar bagaimana menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain, dan teman-teman juga belajar melayani di dalam cross. Bagi teman-teman yang merasa, teman-teman tadi kita sudah dengar ya firman Tuhan yang disampaikan Kak Siska. Kita belajar menjadi pemimpin, bisa jadi kita belajar untuk memimpin diri kita sendiri. Teman-teman, Tuhan sudah memimpin teman-teman untuk mengenal Dia. Nah, sekarang bagian kita ikut dalam cross. Bagaimana kita memimpin diri kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita berjalan bersama-sama. Ada pembina, ada teman kita, banyak pengalaman-pengalaman mereka yang bisa kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal manusia. Teman-teman, mari kita belajar memimpin atas kehidupan kita. Bagi teman-teman yang rindu bergabung dalam cross, teman-teman boleh menghubungi Ko Indra. Teman-teman merasa, wah sudah waktunya aku lebih berkomitmen. Sudah waktunya aku lebih sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan. Teman-teman jangan ragu-ragu, silakan hubungi Ko Indra. Selesai ibadah bisa lewat akun SLC, teman-teman pengen curhat ya. Ko aku merasa aku pengen lebih bertumbuh, boleh cerita di sana. Ko Indra siap mendengar ya. Dan cerita teman-teman tidak akan tersebar ya. Kemarin ada satu orang cerita sama Ko Indra tentang rumahnya, bagaimana dia gagal berelasi dengan mamanya. Dia menceritakan kesedihannya. Ko Indra nggak akan menghakimi ya, atau teman-teman yang lain akan belajar tidak menghakimi. Kita akan belajar mendengarkan di dalam cross ya.
Mari teman-teman kita belajar untuk terbuka tentang keadaan kita. Bagaimana keadaan kita akhir-akhir ini? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Mari kita jujur. Jujurnya lewat mana? Lewat komunitas yang sudah Tuhan sediakan, yaitu SLC. Teman-teman, thank you. Sekian informasi dari Ko Indra. Jangan lupa besok kita ibadah IR2 bersama dengan Mama Papa. Kalau Mama Papa belum percaya Tuhan, artinya kita komitmen dulu. Kita sendiri yang tekun dulu bersekutu di dalam komunitas keluarga Tuhan. Ya, teman-teman, besok di IR2 jam 10 kita akan beribadah bersama-sama sebagai satu keluarga besar di dalam Tuhan, di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus. Sekian warta hari ini, jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa Sabtu depan.